sama berbincang terkait dengan tema kita pagi ini. Minta maklumi harga beras naik, Menteri Pertanian mengatakan sekali-kali kasih uang ke petani gitu ya. Oke. Baik, Anda pun nanti bisa bergabung mendengar untuk memberikan satu opini dan pendapat Anda terkait dengan tema yang kita angkat pagi ini di 7651818 atau juga di 081226170777 ya. Kita akan sapa dulu Pak Yeremias Don. Assalamualaikum Pak Yeremias. Assalamualaikum Mas. Oke, ini tapi foto gambarnya belum kelihatan nih Pak Yeremias. Oh, kamu kelihatan ya? Oke, siap. Oke. Apakah sudah kelihatan? Wah. Wah, ini kayak berada di pesawat aja nih. Iya, iya, iya. Kabar baik pagi ini Pak Yeremias? Baik, baik, kabar baik. Mohon maaf, ini posisi Sehat. sedang di mana nih Pak? Saya kebetulan sedang di rumah di Jakarta. Oh, sedang di Jakarta ya. Ya, Baik, pagi ini ya. kita berbincang nanti dengan para pendengar kita terkait dengan minta dimaklumi gitu ya, harga beras naik. Menteri Pertanian Ya. mengatakan sekali-kali katanya kasih uang ke petani gitu ya, harga beras naik nih. Gimana kalau menurut Jinan nih Pak Yeremias? Oke. Ya, kalau harga beras naik kan memang menguntungkan petani ya. Dan memang selama ini petani kita kan selalu menjadi apa? Yang menderita lah. Kalau lagi panen raya, Harga harga beras. harga beras turun ya kan. Begitu lagi enak harga panen kedua kayak hari ini, kayak periode ini harga naik gitu ya. Eh, Hmm. lagi untung-untungnya tiba-tiba ada impor. Nah, ini kan repot juga ini kan. Makanya itu. Padahal kalau kita Jadi, melihat biaya produksi untuk pertanian itu juga luar biasa tinggi, mencari oh pupuk iya. juga sangat sulit, akhirnya panen harganya malah drastis gitu kan. Itu loh. Jadi memang sebenarnya kalau mau aman ya petani Hmm. ini supaya kita rasa kita kita kan juga harusnya memahami negara ini memahami bahwa petani ini kan lah pahlawan sesungguhnya untuk menyediakan pangan bagi negeri ini. Harusnya dikasih garansi gitu ya. Kalau Hmm. menurut saya ya. Ya kasihlah harga dasar gabah yang pas. Jadi jangan naik turun terus gitu loh dan dilindungi. Oke. Apa lindunginya? Pemerintah hari ini sudah mengatakan bahwa ya kita surplus beras sesungguhnya. Hmm. Pemerintah kan Hmm. Kementerian Pertanian mengatakan surplus berasnya. Ya. Jadi sebenarnya nggak perlu impor, kalau tiba-tiba impor. Nah ini kan ini juga ya Ya susah ya sebenarnya negeri ini sebenarnya mengelola. kalau Pak Yassin Limpo menyampaikan harga beras yang sekarang sedang naik misalnya, kemudian beliau memaklumi agar agar para konsumen itu maklum, sekali-kali kita ngasih uang ke petani, itu kalau menurut Jinan gimana itu Pak Yeremias? Ini pernyataan maklum itu mungkin kalau menurut saya ya. Apa ya mau dibilang ya tolong lo terimalah sekali-sekali petani boleh dong dapat untung, jangan Hmm. jangan terus lalu kemudian apa yang kita sudah bangga-banggakan kita sudah swasembada gitu ya, kok petaninya nggak untung, Nah, itu tetap dia. tetap 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 menderita gitu, tetap surplus yang tebal ya, surplus yang harusnya mereka terima dari pendapatan itu malah malah nggak ada efek apa-apa gitu loh. Nah, Nah ini maksudnya sebenarnya sekali-sekali. Sebenarnya bukan sekali-sekali. Kalau dia mau firm keras kan dia bilang ya memang harusnya kita jaga di harga segini gitu loh. Itu nah. sebenarnya yang kita mau dengar sebenarnya gitu loh. Tapi kemudian mungkin mungkin Yassin Limpo melihat ketika harga naik masyarakat konsumen itu pada mengeluh. Walaupun kemudian para petani menjadi gembira, tetapi ketika saat harganya turun, ya para konsumen banyak konsumen pada senyum gitu kan, tapi para petani pada mules tuh. Kan begitu mungkin lihatnya. Gini loh Pak, Bang. Kalau menurut saya ya, kan harga beras kita harga jualnya itu kan di 12 ribuan ya, 12 Ya. ribu sampai tiga Mm, belas ribu. mm, Dan itu harga yang sudah umum diterima di pasar. benar. Menurut saya nggak ada keluhan lah soal itu. Oke. Nah, nggak ada keluhan soal itu. Jadi beras impor itu apa? Apakah untuk menekan inflasi? Apakah untuk ketahanan pangan gitu ya? Atau ketersediaan pangan? Atau untuk hal lain gitu ya? Yang Mm. kita semua sama-sama paham untuk kepentingan oligarki yang Nah, mau itu supaya dapat dia. untung dari impor kan gitu. Ini kan juga ya kita open-open aja kan gitu.
gitu. Oke, kalau nanti dengan adanya impor gitu ya, dengan adanya impor kan bisa katanya Pak Limpo itu bisa turun sampai 9 ribuan sekian gitu kan. Dan nanti kan Mhm. petani juga yang kena, mesti Ya harga-harga betul. yang akhirnya 12 ribu itu juga akan menjadi turun kan begitu itu Pak. Gimana itu Pak Betul. Yermes? Ya, ini kan yang kita bilang, Hmm, kita sedang sedang dorong supaya petani kita produksinya tinggi, ya kan, kita ya. swasembada, kita ketahanan pangannya oke gitu kan. Tapi kita kita tidak juga ada kebijakan yang serius sekaligus membuat swasembada, Hmm, sekaligus membuat petani sejahtera, kan harusnya begitu. ya. Ya toh? Ini kan enggak swasembada oke gitu, tapi jangan tinggi-tinggi dong berasnya gitu. Itu suruh rugi. Nah, kalau suruh rugi apa skema skema ininya, skema subsidinya? Kan harusnya ada skema subsidinya ya, Pak ya. Mungkin skema Jadi, subsidi yang diharapkan sebenarnya kalau dari awal ada apa namanya di biaya produksi kan sekarang juga naik kan. Apalagi setelah iya adanya perlindungan kenaikan di situ. harga BBM kemarin itu. Nah, Ya, betul. dan masalah kemarin kita sempat berbincang dengan warga juga di acara yang sama seperti ini dengan para petani. Petani banyak mengeluh karena mencari pupuk subsidi pun ternyata juga sangat sulit. Kalaupun Betul. ada harganya pun juga ya ya masih mahal juga gitu loh. Betul, 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 Ya, Pak. ini solusinya seperti apa sebenarnya? Apakah harus betul-betul menurunkan harga produksinya atau seperti apa harusnya ini? Kalau saya dengan instrumen yang pemerintah punya, pemerintah harusnya jujur mengatakan Hmm, tidak bisa kita merugikan petani terus. Kalau saya ya berpikirnya tidak bisa terus merugikan petani dengan membuat kebijakan impor. ya. Ya, harusnya tidak. Karena begini, ongkos produksi naik itu suatu kenyataan, suatu keniscayaan hari-hari ini, kan begitu. Hmm, Walaupun pemerintah bilang pemerintah kasih subsidi pupuk dan yang lain-lain, tapi kenyataannya memang harga produksi naik terus, ya kan? Nah, kalau harga produksi naik, memang harus harus diiringi dengan harga gabah yang naik yep. supaya keuntungan tetap ada, kan gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini apa? Persoalan klasik, tetapi yang nggak mau dicoba oleh pemerintah untuk diintervensi sehingga ada solusinya gitu loh. Itu saya lihatnya. Kalau solusinya menekan harga produksi bisa nggak ya pemerintah itu ya Pak Oh, harusnya Yeremias? bisa. Sebenarnya Harusnya bisa bisa. ya. Harusnya bisa, harusnya bisa. Kalau Hmm, pemerintah bisa melakukan subsidi atau kebijakan untuk menekan harga produksi, maka itu jalan tengah yang baik. hmm, Ya, hmm, jalan tengah yang baik, kita punya ketahanan pangan yang terjaga karena produksi akan tetap tinggi karena petani semangat ya, hmm, semangat hmm, hmm. produksi dan petani juga sejahtera Dan saat-saat gitu. ini kalau kita kemarin berbincang dari petani mereka males juga untuk produksi karena memang atau mungkin mereka berproduksi tapi ininya dipakai sendiri. Artinya kalau misalnya kita lihat dari harga pupuk saja itu Pak Yermes, ya harga pupuk memang kalau bersubsidi memang harganya memang murah, tetapi kemudian kuotanya, jumlahnya itu kok ternyata sangat kecil. Artinya petani pun juga masih harus membeli pupuk yang non subsidi juga untuk memenuhinya. Betul. Itulah faktanya kan. Hmm. Jadi dibilang seolah-olah ya kita pemerintah siapkan pupuk subsidi, ya kan. Tapi Hmm. karena jumlahnya terbatas, ya kan, ada mafianya juga di situ, ya kan. Oh. Kemudian menyebabkan menyebabkan ya seolah-olah secara secara kebijakan tuh benar ada kepeduliannya. Hmm, hmm, Tapi hmm. karena tidak mencukupi, maka ya mungkin sebagian yang merasakan ya. Hmm. Tapi sebagian besar diantaranya yang tidak dapat ini ya tidak tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Makanya itu. Gitu. Makanya itu nampaknya kok agak-agaknya ke depan kok semakin semakin terpuruk juga ini para petani ketika masa-masa Ya, seperti ini ya baru kemudian betul, impor dan menurunkan harga akhirnya. betul. Jadi sebenarnya begini, kalau kita mau serius bicara tentang petani, Hmm. ya. Pertama, kita pernah punya pengalaman saat COVID, ya kan? Pertanianlah yang mendukung perekonomian. Ya. Nah, pertanianlah yang membuat bantalan perekonomian kita itu kuat. Kita tidak Hmm. jatuh terlalu dalam di resesi ekonomi. Hmm. Nah, dan kita pun tahu hari-hari ini ke depan ancaman krisis pangan ini masih nyata.
masih nyata apalagi dengan perang Rusia Ukraina ya Hmm. dunia ini. Nah, tetapi kebijakan perekonomian kita, kebijakan penganggaran kita tidak sejalan dengan itu. Kalau misalnya sejalan ya, mestinya anggaran pertanian itu meningkat 3 sampai ya 2 sampai 3 kali lipat lah. Kalau meningkat Oke. terus 3 kali lipat, pupuk pasti tersubsidi semua. Ya. Ongkos produksi pasti murah. Nah, kalau ongkos produksi murah, ekonomi jalan semua. Bayangkan petani yang segitu, yang begini banyak di Republik ini, mungkin masih 50%, pasti sejahtera. Dan ekonomi pasti goyang, pasti apa, maksudnya goyang itu ya naik melejit karena ya sebagian besar masyarakat yang selama ini ekonominya terpuruk bisa langsung naik. Nah, Oke. itu solusi Tapi gitu. sebenarnya kalau Pak Yeremias melihat semangatnya untuk kemudian saat ini apa namanya impor beras itu apa ya? Apa memang kita kurang beras? Karena beberapa waktu yang lalu juga pemerintah sempat mengatakan apa namanya stok beras di Bulog pun juga sudah mencukupi kayak gitu kan, bahkan sampai sekian tahun ke depan. Tapi ternyata ya kemudian mau ini lagi gitu ya. Ada apa sebenarnya mau impor lagi? Sebenarnya ada apa di balik itu kalau Pak Yeremias melihat? Saya sebenarnya ini bukan kapasitas kita menjawab ya, tapi Oke. aneh gitu loh. Tapi sekali Heeh. lagi ini aneh. Kenapa aneh? Pertama satu, pemerintah dalam hari ini Kementerian Pertanian Pak Menteri mengatakan kita surplus Nah makanya itu. 1 juta lebih kan 1, berapa Mm-mm. juta surplus ya kan. Tapi entah bagaimana ceritanya, oh mana kalau surplus kan kira-kira gitu, mana kalau surplus ya kan. Oke. Maka diimporlah hampir 500 ton kan, hampir 500 juta ton, setengah juta ton kan begitu. Nah, Mhm. ini apa? Ada ada mungkin dalam tanda kutip, ada semacam apakah kita tidak cukup yakin dengan data pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, ataukah kita memang pemerintah yakin tidak surplus Hmm. produksi kita. Kan hanya itu dua tuh. Hanya Ya. itu dua apa namanya apa logika yang paling masuk akal kalau kita mengatakan bahwa kebijakan pemerintah ini didasarkan pada sebuah pilihan-pilihan yang rasional gitu ya. Mhm. Kalau tidak rasional, pilihan-pilihan politis, pilihan-pilihan apa keuntungan tertentu, kelompok-kelompok tertentu ya itu lain lagi gitu ya. Makanya kalau saya melihat ini ironi banget gitu loh Pak, ketika pemerintah kok akhirnya sekarang menyerah gitu dan memberikan izin impor sebanyak 500.000 Betul. ton kepada Perum Bulog. Ya, Keputusan ini itu kan hanya dalam hitungan bulan setelah Presiden Joko Widodo itu menerima penghargaan apa itu ya dari International Rice Research Institute dulu ya pada 14 betul. Agustus. Subsidi kan, apa namanya, swasembada kan. Nah makanya itu kan ini harus impor ini kan ironis banget ini apa sebenarnya kan wajar ketika orang mengatakan jangan-jangan ada mafia di situ ada ini dan sebagainya kan. Iya benar Pak. Ya nggak usah ditipu-tipu lah ini kita maksudnya kalau kita boleh bicara bebas ya kita bilang aja ya kenapa kok Hmm. surplus kok impor Nah itu berarti dia. ada apa data pemerintah kurang oke, apa pemerintah tidak yakin dengan petani-petani kita yang Hmm. sebentar lagi akan panen, atau pemerintah ada apa, oh ya ada celah ini kurang dikit ya udahlah karena ada desakan-desakan lain yang kita import, nah bisa juga begitu. Oke. Nah ini kalau sudah seperti ini apa yang harus dilakukan oleh para petani nih Pak kalau seperti ini? Saya pikir kalau petani ya sekarang ini pilihannya paling sulit mereka. Hmm. Ya mau ganti komoditi juga juga belum ada keyakinan yang cukup gitu ya. Hmm. Tetap di komoditi yang sama ini adalah harapan bangsa karena kita juga pemakan beras di Indonesia ini kan. Kita butuh Oke. itu. Ya, tapi kita tidak dilindungi, petani tidak dilindungi dengan Hmm. dengan baik gitu loh. Ya ini aduh kasihan betul gitu. Maksud saya kenapa sih tidak ada suatu langkah-langkah yang konkret harus diberikan pemerintah? Ya minimal paling paling sederhana yang paling gampang yang sudah pernah kita lakukan lah subsidi pupuk lah yang clear. Hmm. 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 Ya, subsidi pupuk lah yang clear. Alat-alat pertanian segala macam juga disiapkan secara clear gitu loh. Itu udah sangat membantu.
Saya pikir itu sebenarnya. Kalau dari teman-teman pemuda tani Indonesia sendiri yang dilakukan untuk menghadapi ini seperti apa, Pak? Ya kita terus terang kita menghadapi keadaan seperti ini kan kan hari-hari ini kita kan selalu berhadapan dengan selain selain persoalan kesejahteraan itu dampak Hmm. lanjutan. Sebenarnya dampak lanjutannya adalah apa? Regenerasi petani. Ya, ya, Anak ya, ya. muda nggak mau jadi petani. Ya karena melihat Nah, kalau anak pertanian muda nggak seperti mau jadi ini. petani, ya karena petaninya kayak gini kan. Nah, Hmm. anak muda nggak mau jadi petani terus gimana? Nah, ini yang kita coba menampilkan wajah-wajah petani muda yang sukses. Hmm. Kita coba tampilkan, kita beri apa? Beri contoh, kita beri pelatihan, kita bersama-sama dengan mereka berkolaborasi untuk kasih contoh. Ini loh petani-petani muda yang bisa sukses di dunia pertanian. Gitu loh. Kalau kalau misalnya tanam padi ya tanam padi yang jenisnya ya memang premium supaya Hmm. jangan dimain-mainin kan gitu. Oke. Pasarnya pasar elit. Ya walaupun begitu kan tapi kan itu strategi marketingnya harus kuat. Kalau Ya, strategi marketingnya aku nggak kuat ya susah juga. Nah yang kayak gitu. Akhirnya kita lakukan terobosan-terobosan seperti itu di pemuda tani. tapi Gitu sebenarnya loh. kalau ketertarikan para pemuda untuk kemudian menjadi petani ini semakin meningkat atau semakin menurun, Pak Yeremias? Menurun lah, Pak. Semakin menurun Menurun. ya. Hari ini petani tua semua orang 2000 2005 aduh bukan 2050 2030-an itu menurut datanya BPS menurut Bapak datanya sorry Bappenas ya Hmm. nanti tidak ada petani lagi Habis ya petani ya. habis karena siapa yang mau jadi petani nggak dilindungi begini kan. Iya, petani itu ini konotasinya memang petani itu miskin, petani itu nah kayak kayak gitu sih masalahnya. Iya itu dia masalahnya itu dia Hmm. masalah dan ini tidak mau diperbaiki secara serius Oke. oleh pemerintah saya Tapi memandangnya begitu. artinya apa namanya keinginan pemerintah untuk kemudian menghidupkan pertanian itu sampai hari ini masih masih minim bahkan masih nol gitu ya? Atau seperti apa Pak Yilmaz? Sebenarnya kalau kita bilang masih nol sih juga enggak Enggak ya. juga ya? Ya Pak Menteri saya lihat cukup serius ya. Artinya keberhasilan swasembada ini juga keberhasilan yang patut kita hargai gitu ya. Mhm. Ya cuman itu tadi apa namanya belum apa ya kalau bahasa yang paling tepat itu belum belum apa nancep Hmm. belum benar-benar kuat gitu Hmm, hmm, hmm. masih melambung ya kan ini mungkin aja karena apa faktor-faktor lain kemudian subsidi apa bisa swasembada gitu ya. Tapi Hmm. kalau kebijakannya begini terus begitu swasembada impor ya ini repot lagi. Ini repot Oke. lagi. Perlu ada political will juga? Iya, harus ada political will dari pemerintah. Saya pikir Badan Pangan harusnya Hmm. menyelesaikan persoalan ini gitu loh. Hmm, hmm. Jangan lagi tarik-tarikan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Nah, Harusnya ada satu badan khusus yang mengatakan itu enggak, kami jamin nggak boleh impor. Produksi dalam negeri cukup. ya. Ya kan dengar dari kami jangan seolah-olah kita tidak punya keyakinan seperti itu gitu kita harus percaya loh sama petani kita Hmm, percaya hmm, loh hmm. sama rakyat kita mampu kok produksi sendiri dan kita bisa apa dengan produksi sendiri dengan swasembada kita bisa ekonomi kita maju Atau dan mungkin impor negara ini adalah ketakutan pemerintah akan adanya resesi global pada 2023, 2024 mendatang. itu Oke. bisa Bisa jadi itu ya. bisa jadi terjadi bisa saja terjadi tapi kalau itu yang dimaksud berarti ini kan strategi jangka pendek yang apa ya yang menurut saya kurang wise. Nah, kurang wise-nya kenapa? Kalau kita apa duit untuk impor itu misalnya Hmm. kita pakai untuk subsidi pupuk, subsidi alat pertanian dalam jangka panjang rasanya kita lebih mantap kan? Lebih Lebih banyak mantap ininya produksinya, memproduksi lagi ya. lebih Hmm. produksinya kita lebih lebih tahan, lebih kuat Oke. untuk menghadapi resesi global. Itu menurut saya. Oke. Jadi sebenarnya satu permasalahan misalkan ada subsidi pupuk yang kemudian di benar-benar dikasih di situ, insya Allah produksinya nanti akan lebih baik lagi tanpa harus Oh iya, melakukan impor ya. betul. Hmm. Ya kan betul kan karena keyakinan pemerintah dalam hari ini Kementerian Pertanian kan jelas kita surplus Ya. dengan kondisi subsidi yang masih kayak begini kan gitu. Hmm. Gimana kalau subsidinya kita naikin? Oh, makin bagus Oke. kan Tapi begitu. lagi-lagi nanti di belakangnya ada mafia juga nanti. Ah, mafia ini
perlahan-lahan juga bubar dari negeri ini kalau kita mau serius tangani ya. Hmm, Saya rasa Presiden Jokowi oke lah kalau nangani mafia ini, beliau paling berani lah. harusnya ya, Iya, harusnya ini beliau ini kan nggak main-main kalau berhadapan dengan mafia. mafia-mafia begini. Ya. Iya, tapi yang menjadi pertanyaan sampai dulu dulu sampai sekarang ini kok petani masih terkatung-katung terus itu kan kayak menjadi Iya, permainan saja. Saat mereka iya, melakukan masuk musim tanam bias produksi tingginya bukan main. Saat panen harganya waduh nganyel kayak banget gitu kan. Hingga iya, akhirnya jenengan sampaikan tadi bahwa anak-anak muda kita sekarang ya tidak punya keinginan untuk menjadi petani karena melihat para petani begitu sengsaranya kan begitu. Apalagi kami yang berada di daerah seperti ini melihat para petani kita memang seperti itu, biaya produksi dengan hasil ternyata kok imbang gitu ya, belum lagi iya, betul. tenaganya kan. Nah ini Pak Limpo, Pak Yeremias, terakhir yang ingin jenengan sampaikan pada masyarakat kita yang apa namanya mayoritas adalah petani ini seperti apa, kemudian bagaimana pemerintah harus mengatasi itu semua, gimana Pak Yeremias, monggo Pak. Pertama, tentu kita menyampaikan terima kasih kepada petani kita yang Hmm, dalam keadaan yang begini begini sulit ya. Kita tadi sudah ceritakan kondisi apa dilematis, kondisi penderitaan petani gitu ya. hmm, Mereka tetap masih mau produksi, masih mau melayani pemerintah, melayani negara ini, melayani masyarakat kita dan menyediakan pangan yang cukup ya. Hari ini kita pernah berhasil untuk swasembada kembali. Ini adalah juga karena semangat petani dan ya semua stakeholder yang terlibat di situ. Gitu. ya, Dan kita harusnya hari ini keuntungan yang pernah dirasakan hari ini, harga naik dan artinya harga gabah naik, artinya kesejahteraan petani naik itu mestinya tetap kita pelihara menurut saya. hmm, 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 Harus kita hmm. pelihara suatu keadaan yang sangat menguntungkan ini harus kita pelihara dengan cara apa? Dengan cara ya moga-moga bersama dengan seluruh kekuatan elemen bangsa yang memang memperhatikan petani, kita bisa sampai pada suatu kebijakan yang lebih pro petani. Apa itu pupuk, subsidi pupuknya nyata, ya berlaku pada semua tempat, bantuan-bantuan untuk produksi, itu termasuk pelatihan-pelatihan, Hmm, hmm, hmm. termasuk apa namanya alat-alat pertanian, sehingga ya produksi kita jadi lebih murah dan keuntungan petani meningkat. Oke. Itu harapan ke depan. Gitu. Baik, Pak Yeremias, mudah-mudahan nanti juga ada banyak pemuda-pemuda kita yang tertarik untuk kemudian menjadi petani-petani yang unggul, petani-petani yang sukses begitu ya Pak Yeremias. Terima kasih Betul, Pak Pak. Yeremias, pagi ini sudah saya ganggu waktunya. Insya Allah lain kesempatan bisa Ya. berbincang lebih banyak lagi Pak Yeremias. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum, selamat Ya. pagi. Waalaikumsalam. Baik pendengar, Selamat pagi. demikian Pak Yeremias Yeremias Ndon ya, Wakil Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia. Dan memang kita sering melihat